Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tip dan trik yang part 2, karena kalau jadi satu part terlalu lama, jadi kita bahas tentang persiapan juga. Jadi kalau server untuk UNBK itu dulu digunakan untuk UNBK, otomatis pasti ada sisa-sisa dari yang kemarin. Terutama Windows-nya. Jadi untuk Windows sendiri, permasalahan yang banyak itu adalah kena adware atau tambahan-tambahan aplikasi yang menginstal ketika kita browsing. Tiba-tiba ada iklan, tidak sengaja kita klik, kemudian menginstal ke server kita. Jadi poin pertama, kalau dirasa server jenengan itu sudah keadaan Windows-nya sudah kurang meyakinkan, ada baiknya jenengan install ulang Windows, format C-nya. Sebelum itu diamankan dulu file-file yang penting, kemudian diinstal ulang format. Kalau ada CD-nya, DE-nya atau drive lain, sebaiknya di backup dulu, kemudian dibersihkan lagi. Nah, untuk yang lebih aman, tetap kami sarankan untuk C atau sistemnya menggunakan SSD, lebih cepat. Beli yang standar saja, 300-400 lah. Kalau harga operator bisa jadi 500. Oke, untuk Windows kalau yang saya pakai itu versi 1909. Kemarin versi 1802. Ya bisa download lah. Kita akan crackkan semua, nggak ada yang ori. Kalau beli ori bisa beli di Shopee. Kalau beli orinya ya mahal. Di sini kami pakai Windows 10 yang 1909. Kalau yang 21H2 itu cukup berat. Kalau Windows 11 belum nyoba karena masih beta. Jadi saran saya antara ini sudah 1802 atau 1909. Jangan pilih. Kalau misalkan download yang ori ISO, artinya belum dimodif-modif. Yang tidak sama Office atau yang lainnya, itu lebih aman. Untuk aktivasinya ya insya Allah operator sudah paham lah. Apalagi kalau sudah bisa install sendiri, wah bisa diproyekkan itu. Install komputer server standar UNBK seperti itu, bisa. Oke, setelah Windows-nya kita install ulang, berikutnya yang terpenting adalah matikan update. Karena apa? Update Windows itu cukup banyak nyedot kuota ya, jadi sekitar 3 GB sampai 4 GB. Pas kalau ujian, internet kita pas-pasan speednya 10-20 MB, masih ketambahan untuk menjalankan VHD, terus juga ditambah dengan Windows yang update, itu juga cukup berat. Apalagi kalau tiba-tiba pas nge-restart untuk menginstal update-nya. Jadi kita matikan update. Untuk matikan update Windows, setelah selesai install Windows bersih masih baru, jangan dikonekkan ke internet dulu. Jadi jangan install, jangan konek internet. Nah, setelah diinstal, sebelum install driver atau setelahnya boleh, jangan langsung buka service. Bisa dari sini ketik services. Nah, ini sudah muncul services. Kita klik yang sini boleh, yang sini boleh. Services. Kemudian klik salah satu, kemudian tekan tombol W. Nah, tekan tombol W. Kita cari di sini Windows Update. Ini Windows Update. Windows Update ini. Ini jangan double klik, kemudian ininya buat disable dulu. Buat disable, kemudian apply dan klik OK. Nah, seperti itu. Kemudian setelah selesai, kemudian setelah selesai itu, kemudian kita klik kemudian terus. Lalu kita tekan tombol Windows atau jangan klik ini dah. Kemudian ketikkan regedit register editor. Kok ruwet Pak? Ya ruwet lah pokoknya. Nggak ruwet, nggak asik. Nggak bisa meroyek kalau nggak ruwet. Oke, kita sudah klik regedit. Kemudian
di bagian sini. Bagian sini ya. Kita pilih HK local machine yang sini. Kemudian kita ke bagian sistem. Bagian sini sistem. Oke. Setelah sistem kita pilih current control set. Nah, yang ini control set. Kita klik lagi segitiganya ini yang kecil. Nah, ini. Kemudian kita pilih service. Service ini klik bagian sininya segitiga kecilnya. Nah, kemudian jangan klik salah satu, tekan tombol W. Kemudian scroll ke bawah, cari WUASERV. Windows Update Service WU. WI masih. U. Nah, ini WUASERV. Ini ya, jadi dengan klik. Dengan klik, sudah diklik, pindah ke sebelah sini. Kemudian pilih yang image path. Nah, sebelum titik exe ini, dengan ketikan angka sudah terserah sudah. Ketikan angka atau apalah. Nah, ini. Kemudian kita klik OK. Setelah ini OK, kemudian depend on service, double klik. Setelah RPCSS, tambahkan angka 1 seperti ini. Jadi gitu. Setelah selesai, ini bisa ditutup. Tutup ya, tutup, kemudian close. Nah, kemudian jenengan restart PC-nya atau servernya. Insya Allah sudah tidak akan update. Pokok tidak dicoba-coba klik di sini, cek update di sini maksudnya. Kalau jenengan cek for update di sini, ngupdate lagi nanti. Nah, itu langkah pertama. Kemudian setelah restart, jangan klik start lagi. Kemudian ketikkan gp edit. Nah, muncul sudah ini. Edit group policy. Klik. Kita besarkan dulu. Kemudian kita pilih administrative template. Klik saja. Kemudian kita sebelah sini, kita klik Windows Component. Kita ketik W. Klik salah satu, ketik W. Cari di sini Windows Update. Nah, ini Windows Update, double klik. Nah, kemudian ini kan tidak urut namanya. Kita urutkan dengan klik ini, setting di bagian sini kita klik. Set. Nah, kemudian bagian sini kita pilih ini allow atau automatic update immediate installation. Kita double klik. Klik disable. Apply OK. Kemudian bagian ini allow update to be download automatically over Matter connection. Double klik. Disable. Apply OK. Kemudian bawahnya always automatically restart at the schedule time. Double klik. Disable. Apply OK. Kemudian automatic update detection frequency, double klik, disable, apply OK. Pokoknya samakan dengan ini dah. Kemudian configure automatic update, ini disable, apply OK. Gitu. Cukup dah. Setelah itu sudah, tinggal tutup. Tutup ya. Tutup. Kemudian restart komputernya. Insya Allah tidak update Windowsnya. Pokoknya diklik cek update pokoknya. Kalau antivirus, tetap kita update Defender-nya maksudnya. Kalau nggak ada Defender itu seperti ini. Setting lagi, Windows Update. Ini bagian Windows Security, Virus Threat Protection. Kemudian ini, cek update. Diklik aja, nanti dia akan ngupdate sendiri. Untuk antivirusnya, kalau Windowsnya jangan sudah. Biar tidak berat-berat. Oke. Kemudian yang kedua, itu matikan update Google Chrome. Google Chrome-nya biar tidak update, karena semakin update semakin berat. Kemarin saya pas coba versi 70 Google Chrome versi itu. Ini kan ada versinya. Ini kebetulan ternyata tak matikan. Ada versinya. Untuk lihat versinya ini titik 3 ini, diklik help, kemudian about Google Chrome. Kita klik. Nah, di sini kan ada versinya. Kemarin saya versi 70 itu tidak pop-up incognito, itu udah ada, tidak muncul. Jadi langsung gitu aja. Kalau versi terbaru 92
muncul-muncul terus. Kalau ini insya Allah tidak. Versi 88 itu yang ada di Pressquake-nya UNBK yang kita download itu. Nah, langkah pertama kita buka Text Manager. Text Manager, kemudian dengan klik salah satu, kemudian ketikkan G. Nah, ini tidak ada. Kalau ada G, ada Google, nama Google di sini, jangan pilih, kemudian N-text. Google, jangan pilih N-text seperti itu. Oke, sudah. Kemudian langkah kedua, kita buka service. Nah, service. Kemudian pilih salah satu, ketikkan G. Cari Google Update Service. Nah, ini. Oh, ini pokoknya Google Chrome Evaluation Service, double klik. Ininya kasih disable, apply, oke. Gitu. Kemudian ini Google Update Service. Disable, apply, oke. Google Update Service, gue update them. Double klik, apply, oke. Nah, setelah ini selesai, pokok jangan connect internet dulu. Setelah install Google Chrome, jangan connect internet dulu. Kemudian kita ke regedit lagi. Sama kayak Windows. Regedit. Enter. Sama di di HK local machine, kemudian sistem, kemudian current control set, kemudian service. Klik salah satu, tekan tombol G. Oke, kita besarkan dulu. Mana G sudah? G, ini G. Pokoknya yang Google, pertama Google ini. Google Chrome Evaluation Service. Ini. Jangan double klik. Sebelum exe, kasih angka. Atau kasih apa dah gitu. Pokoknya sebelum exe. Kemudian klik OK. RBCSS, tambah angka setelahnya. Kemudian klik OK. Kemudian setelah Google ini, Google Chrome Evaluation Service, ke bagian ini, Gubdet ya, Gubdet, kemudian image path, double klik, sebelum exe kasih angka, ini kata kasih angka sekarang. Nih, kemudian ini dependent service kasih angka, oke. Gubdet sudah, kemudian yang bawahnya lagi, Gubdatem diklik, kemudian sebelah sini image path, double klik, kasih angka sebelum exe, kemudian oke. Dependent service, ini seperti ini, oke. Setelah selesai, tutup. Kemudian restart PC-nya. Kemudian cek Google-nya dibuka, Google Chrome-nya dibuka. Oke. Biasanya di sini muncul update Google Chrome. Nah, di sini update-nya akan error. Dia akan update. Seperti itu caranya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat meskipun sedikit. Oke, jadi itu tambahannya. Untuk aplikasi yang di server tidak usah banyak-banyak. Cukup sesuaikan kebutuhan, tidak usah ditambah macam-macam. Kebetulan saya di laptop. Biasanya kami kalau di server itu ya Yaron installer untuk menginstal aplikasi supaya lebih bersih. Kemudian ada Oracle, kemudian ada Office, terus Google Chrome pasti, Internet Download Manager biasanya kami pasang untuk download file-file UNBK. Kemudian di sini ada Nitro untuk buka PDF, kemudian Cleaner untuk bersihkan cache. Oh ya, untuk kalau servernya terasa lemot, nge-lag, untuk buka-buka itu ya, bisa jenengan tekan tombol Windows sama R, kemudian ketikkan di sini TEMP, enter. Nah, di sini kalau banyak jenengan CTRL-A, select all, kemudian shift delete. Yes, no, yes. Nah, kalau ada yang seperti ini, centang, kemudian skip. Nah, seperti itu. Aman. TEMP. Kemudian lagi, Windows R. Ketikkan %TEMP. Persen lagi. Kemudian klik OK. Kemudian CTRL-A, select all. Shift delete. Tekan shift sama delete barengan maksudnya. Kemudian yes, no, yes. Nah, kalau ada seperti ini, centang, skip. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya, Windows R lagi. Private.
Ya kira-kira seperti inilah tulisannya, private. Nah seperti ini, private. Kemudian klik OK. Kalau benar muncul, nah, muncul seperti ini. Kemudian jangan klik continue. Nah kemudian Ctrl A, select all, shift delete. Yes, no, yes. Kalau ada yang seperti ini, skip. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya ke Windows, ke C, Windows, cari ketik tombol S. Di sini ada software distribution, double klik. Kemudian ada di sini download, buka. Kalau ada isinya sama kayak tadi, select all, Ctrl A, shift delete, hapus. Oke, kalau ada cleaner, buka cleanernya, kemudian run cleaner langsung. Nah, seperti itu. Oke, setelah selesai, insya Allah bisa lebih ringan. Kemudian recycle bin, kalau di sini banyak isinya, dengan klik kanan, empty recycle bin, klik OK. Insya Allah bersih sudah. Jangan lupa kalau hard disk, kalau komputernya pakai hard disk, di defrag, bisa pakai ultimate defrag seperti ini. Jadi di defrag, biasanya kalau baru pertama kali charge launcher ini, hijaunya ini, wah napas pokoknya sudah. Tinggal dengan defrag, agak lama kalau masih pertama kali. Atau kalau nggak ada defragnya, bisa dari explore, klik kanan, salah satu drive, properties, kemudian di tool, kemudian optimize, optimize. Kemudian pilih yang mana, kemudian langsung klik optimize. Tunggu aja sampai selesai. Oke, jadi itu tips dan trik part 2. Mudah-mudahan bermanfaat, cukup panjang, cukup ruwet. Kalau masih ruwet, install ulang saja format total, gitu katanya Pak Hadi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.